hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau muliakan Dia, tinggikan Dia, sebab karyanya yang begitu besar, yang begitu ajaib, yaitu Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa memuji namanya, mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, terima pujian. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala sujud menyembah kepada-Mu Tuhan. Sujud Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan di bulan yang baru ini, untuk datang kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di hari ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Tuhan disenangkan melalui tiap ibadah yang kami lakukan saat hari ini. Kami berdoa Tuhan, setiap orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka juga boleh terberkati melalui pujian dan kemuliaan yang akan kami berikan kepada Engkau Tuhan. Bertaktalah di tempat ini, bertaktalah di tiap orang-orang yang menyaksikan tayangan saat ini Bapa. Kami hidup dalam pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami layak disebutkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia, sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Amin. Pujilah-Hu selalu. Haleluya. Pujilah-Hu selalu. Pujilah-Hu di hatiku. Pujilah-Hu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku.
yang kita peroleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan tekun, dan jadikan Yesus selalu di dalam jiwamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Juru Selamat jiwaku, Yesus. Yesus satu-satunya. Amin. Haleluya Tuhan. Yesusku, Yesusku, Juru Selamat jiwaku. Yesus Juru Selamatku. Jadikan Yesus selalu di dalam hatimu, di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan baru, menumbuhkan iman percaya kita, untuk kita tetap terus pegang iman, keselamatan, bahkan kita tetap hidup dalam ketekunan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh Kasih terbukti. Allahku Amin. sungguh Haleluya. terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Karena kasih setianya yang begitu besar, anugerahnya yang begitu besar. Haleluya. Karena Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu besar Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu Tuhan. Haleluya, Karena haleluya. kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau. Haleluya, angkat hatimu. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri, yang Kau kerjakan. Terima kasih Ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan pada hari ini kami masih bisa memuji Engkau, kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami Engkau saja yang disenangkan ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tutup bungkus dia dengan kuasa salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita langsung saja kepada pembacaan firman Allah pada saat ini. Kita membuka bersama-sama Alkitab kita ke dalam kitab surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai dengan 36.
Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 36. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Dalam pembacaan firman Allah yang sudah kita baca, di sini penulis suratan Ibrani ini menulis tentang adanya orang-orang yang mengalami penderitaan, mengalami perjuangan yang berat pada saat mereka pertama kali menerima Injil. Keputusan seseorang untuk menerima Yesus sebagai juru selamat tidaklah selalu tidak selalu menyenangkan atau memberikan akibat yang menyenangkan. Kita tahu Rasul Paulus pada awalnya waktu dia bernama Saulus, dia adalah seorang yang membenci orang-orang Kristen. Dan di dalam kisah Rasul, kalau kita membaca kisah itu, bagaimana dia mengancam, menganiaya, bahkan membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi kemudian berubah. Justru Saulus yang tadinya mengancam, membunuh orang-orang Kristen, kemudian dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat Paulus menerima Yesus menjadi juru selamat, dia pun menerima ancaman dari orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca di dalam kisah Rasul bagaimana orang-orang Yahudi membenci Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus juga menerima ancaman, mengalami penderitaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Orang-orang percaya di gereja yang mula-mula menerima banyak tantangan, menerima ancaman, cemooh, penderitaan yang luar biasa. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-34 di situ dikatakan bahkan harta mereka dirampas. Tetapi dalam ayat 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sekalipun ada penderitaan, ada tekanan, bahkan harta mereka sampai dirampas, tetapi mereka menerima itu dengan sukacita. Iman mereka, iman orang percaya
pada saat gereja mula-mula. Tidak goyah meskipun ada ancaman. Iman mereka tetap kuat. Tidak goyah. Bahkan kalaupun harta mereka diambil, di situ mereka terima keadaan itu dengan sukacita. Haleluya. Iman kepada Yesus Kristus lebih berharga dari kekayaan dunia. Itu yang mereka tunjukkan. Iman di dalam Yesus Kristus itu sangat berharga. Sekalipun ada cobaan, sekalipun ada tantangan, ada ancaman, iman mereka tetap kuat. Karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih berharga yang akan mereka terima. Haleluya. Kalau kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Rasul Yakobus di sini menjelaskan bahwa pencobaan itu sesuatu yang nyata. Dan pencobaan itu bisa terjadi kepada siapa saja, juga kepada orang-orang percaya. Sebab itu dia katakan di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami pencobaan. Sebab itu, kalau pencobaan itu terjadi, terima saja. Di sini katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Sesuatu yang memang pasti dialami oleh seseorang. Apalagi orang percaya yang pada saat itu sedang mengalami ancaman, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena dibenci oleh orang-orang Yahudi. Maka Yakobus katakan, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greka, yaitu perasmos, memiliki arti mencoba, juga berarti menguji, tetapi juga berarti membuktikan. Ujian dalam seseorang memiliki maksud untuk bisa membuktikan bahwa orang yang mengalami ujian itu kuat. Ujian yang kita hadapi itu mempunyai maksud untuk kita menjadi kuat. Seorang siswa pada akhir semester akan menjalani ujian, bukan untuk menjatuhkan dia, tetapi untuk membuktikan bahwa dia kuat, dia mampu untuk naik ke grade berikutnya. Bahwa dia kuat, mampu untuk naik ke level berikutnya. Itulah maksud ujian, untuk
Jadi untuk menjadikan kita kuat, membuktikan bahwa kita kuat. Tanpa ujian kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh kekuatan kita. Dan itulah melalui ujian kita menjadi kuat. Dan ujian juga harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, seringkali kita harus menghadapi ujian yang berat. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang berat, tapi kita perlu tetap kuat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan kesulitan yang terjadi hari-hari ini menggoyahkan iman kita. Tetapi justru dengan ujian ini, dengan hari-hari yang berat yang ada di hadapan kita, justru itu mengasah kita, menguatkan kita. Dan kita akan menjadi terbukti memiliki kekuatan. Kita telah diuji dan kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Di dalam Mazmur, kita buka di dalam Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Di sini pemazmur melihat bahwa sepertinya apa yang digambarkan oleh pemazmur di sini, sepertinya kehidupan di luar Tuhan itu lebih menyenangkan ketimbang kehidupan kita orang-orang percaya. Ya. Pemazmur di sini dikatakan sedikit lagi maka kakiku terpleset dan aku nyaris tergelincir. Dia melihat bagaimana keadaan orang-orang yang tidak percaya, orang di luar Tuhan, kehidupannya menyenangkan. Ya, di sini dikatakan aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Tubuh mereka gemuk-gemuk. Kehidupan mereka menyenangkan. Pemazmur yang adalah orang percaya melihat hal itu, dia katakan aku hampir tergelincir, terpleset. Dia hampir jatuh dari iman percayanya untuk kemudian ikut dengan orang-orang yang tidak percaya. Sepertinya lebih menyenangkan menjadi hidup orang-orang percaya. Tetapi kalau kita membaca kemudian di ayat yang ke-21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Hampir saja pemazmur dikatakan tergelincir melihat kehidupan yang menyenangkan dari orang-orang berdosa. Seperti yang menyenangkan, secara daging menyenangkan. Sementara buat dia yang berada di jalan Tuhan, hidup menurut firman Allah, rasanya berat.
banyak pencobaan. Tetapi beruntung ada firman Tuhan di dalam hati daripada pemazmur. Sehingga firman Allah itu mengingatkan dia. Firman Allah di dalam hati yang mengingatkan. Ya, firman Allah itu hidup. Firman Allah bukan sekedar apa yang kita baca, tulisan yang kita baca, atau sekedar yang kita dengar. Tetapi kalau firman Allah itu ada di dalam hati kita, maka firman Allah itu hidup. Firman Allah dapat mengingatkan kita. Firman Allah dapat menegur kita. Jangan sampai kita tergelincir. Dan puji Tuhan, firman Allah yang ada di dalam hati pemazmur itu kemudian mengingatkan dia. Di dalam ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Firman Allah menuntunnya sehingga dia tidak tergelincir. Firman Allah juga mau menguatkan kita untuk hari-hari ini, walaupun sebagai orang percaya kita rasa ujian begitu berat. Tetapi firman Allah menguatkan kita. Kita mau tetap pandang kepada Yesus. Taruh harapan kita pada Yesus. Maka kita akan melihat hasil yang menyenangkan. Ada kemenangan kalau kita tetap berpegang kepada Yesus saja. Haleluya. Dan inilah yang iblis kerjakan hari-hari ini. Iblis mau sepertinya mengelabui hati orang percaya dengan daya tarik dunia ini. Dunia sepertinya menyenangkan secara jasmani, secara tubuh kita. Tetapi kita perlu kuat dalam iman kita. Jangan sampai kita tergelincir. Sebab itu kita perlu firman itu dalam kita. Kalau di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang sudah sering sekali kita baca. Firman itu begitu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepujian Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala yang dituliskan Allah bermanfaat untuk mengajar. Firman Allah bermanfaat juga untuk mengajar kita, menegur kita, memperingatkan kita. Sebab itu kita perlu adanya, perlu firman Allah itu hidup di dalam kita. Tuhan tolong kepada kita semua, supaya jangan sampai kita jatuh di dalam daya tarik iblis. Ya. Hari-hari ini dia berusaha menjatuhkan iman percaya orang Kristen, orang percaya dengan daya tarik dunia. Tetapi biarlah kita kuat dengan kekuatan firman Allah. Firman Allah memberikan kekuatan. Ya. Haleluya. Karena itu Alkitab katakan biarlah kita mau tekun melakukan kehendak Allah. Kita mau tekun hidup sesuai dengan firman Allah. Karena disitulah kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh kekuatan untuk kita bisa kuat, jangan sampai kita dikelabuhi oleh iblis dengan daya tarik dunia ini. Kita perlu kuat. Dan untuk kita memperoleh kekuatan, dalam Lukas pasal 21, ini Lukas pasal 21 ayat 36.
Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Di dalam kita berdoa, kita memperoleh kekuatan. Sebab itu, pakai waktu-waktu yang ada untuk kita datang merendahkan diri di hadirat Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk kita tetap tekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan goyah. Jangan sampai kita tergelincir. Tapi kita kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kekuatan itu kita bisa dapat dalam doa dan firman. Haleluya. Jadi biarlah kita mau sekali lagi tetap tekun, jangan goyah ya dalam menghadapi hari-hari yang sulit. Kalaupun ada ajakan-ajakan, mari coba begini, coba minta tolong ini, kita tetap kuat. Ya. Iman kita harus tetap dalam Yesus saja, dan dari Tuhanlah datang kekuatan. Melalui kalau kita datang merendahkan diri, berdoa, di situ kita mendapat kekuatan. Jangan lemah menghadapi pencobaan. Kalau Allah izinkan kita menghadapi pencobaan, biarlah kita mau tetap kuat. Karena kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini, Alkitab katakan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang adalah pencobaan-pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita kalau kita berjalan bersama Yesus. Sebab itu kita mau tetap pegang iman kita dalam Yesus saja, sehingga tidak ada satu pencobaan pun yang dapat menjatuhkan kita, yang membuat kita tergelincir, membuat kita jauh dari Yesus. Tetapi kalau kita tetap kuat di dalam Yesus, maka di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Dan apa yang Alkitab katakan di sini? Karena Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Kalau kita tetap beriman, tetap tekun di dalam Yesus, bagaimanapun pencobaan yang kita hadapi, di sini dikatakan Allah akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Ada kemenangan, ada jalan keluar. Kalau saja kita tetap beriman, tetap tekun dalam Yesus. Sebab itu tetap kuat, tetap beriman kepada Yesus. Dan kekuatan itu bisa kita dapat kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Allah.
kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, disitulah kita mendapat kekuatan itu. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kita dalam hari-hari ini, hari-hari yang berat yang kita tidak tahu masih berapa lama lagi kita harus jalani hari-hari seperti ini. Tetapi dari firman Allah kita sudah membaca, kita tahu kita memiliki sumber kekuatan untuk bertahan di dalam masa-masa sulit seperti ini. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita juga akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan kalau kita selama ini telah sampai saat ini kita masih bisa bertahan, ini semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan yang Allah berikan pada kita sehingga kita masih bisa bertahan. Banyak mujizat yang telah kita jalani, telah kita alami, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa kita mungkin sudah alami. Tapi kita pun mau pada saat ini kita mau bersyukur bahwa kita telah diselamatkan. Sebentar kita akan makan dari roti perjamuan dan minum dari anggur yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Kristus. Sebab itu kita perlu memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih untuk kita terima tubuh dan darah Yesus. Sebab itu sebelum kita makan dan minum dari perjamuan itu, saya ajak kita bersama-sama berdoa supaya kita layak, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Yang kita makan hanya roti dan anggur, gambaran dari tubuh dan darah Yesus. Tetapi hal yang terpenting dalam kita nanti masuk dalam perjamuan Tuhan adalah kita harus dapat merasakan hadirat Allah yang ada di tengah-tengah kita. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, kita rasakan hadirat Allah dalam kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya bilang kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita masuk ke dalam doa. Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami datang kepadamu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau sampai pada saat ini kami bisa ada hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tetap memelihara iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami bisa ada, kami bisa menikmati hidup, kami bisa tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau tetap tekun di dalam Engkau saja. Karena di dalam Engkaulah kami mendapat kekuatan itu Tuhan. Kekuatan untuk kami melewati hari-hari yang berat yang ada di hadapan kami. Biarlah kami mau tetap pegang Kau Tuhan. Pegang firman-Mu.
firman-Mu ada tetap di dalam hati kami untuk dapat mengatur, untuk memperingatkan kami, untuk jangan kami hidup jauh daripada-Mu. Tetapi tetap dalam jalan-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Itulah yang kami inginkan supaya kami tetap kuat Tuhan. Sekali lagi, biarlah firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, Kau melayakan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya kami juga bisa merasakan hadirat-Mu ada dalam perjamuan Tuhan. Itulah yang menguatkan kami. Hadirat-Mu menguatkan kami, menyegarkan kami. Kalau ada kesalahan, pelanggaran yang telah kami buat Tuhan, kita yang mau kuduskan. Kau mau ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat, dalam perjamuan Tuhan. Untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh, heranglah darahnya Kalvari. Setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Dia hancurkan rantai dosa keji. Oh, heranglah darahnya Kalvari. Roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan dari roti yang adalah gambaran dari tubuh Yesus, saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita makan tubuh Yesus. Haleluya. Dan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita minum. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami hargai ini dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup tetap beriman kepadamu Tuhan. Jangan kami lepas dari iman akan Engkau. Mengingat apa yang telah Engkau lakukan, apa yang telah Engkau korbankan bagi kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Itu kami memakai kehidupan kami juga untuk memberitakan kebaikan-Mu, kuasa-Mu kepada orang-orang yang ada sekitar. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kita sebagai orang-orang yang sudah diberikan Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di salib. Kami selamat. Kami yang seharusnya binasa, tapi karena Engkau mengasihi kami, Engkau rela datang ke dunia, bahkan mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab itu Kamu mau pakai kehidupan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Pakai kehidupan kami untuk memberitakan kabar sukacita mengenai Yesus. Hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan untuk kami menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah pada saat ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.